Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Mubarak, NIM K1A120157, Podcast E Angkatan 2020. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang psikomotor, 2 kognitif, 3 efektif. Yang pertama, psikomotor. Psikomotor adalah domain yang meliputi perilaku, gerakan dan koordinasi jasmani, keterampilan motorik, dan kemampuan fisik seseorang. Keterampilan yang akan berkembang jika sering dipraktikkan ini dapat diukur berdasarkan jarak, kecepatan teknik, dan cara pelaksanaan. Dalam aspek psikomotor terdapat 7 kategori, mulai dari yang terendah hingga tertinggi. A. Peniruan. Kategori ini terjadi ketika anak bisa menitikan rangsangan atau sensor menjadi suatu gerakan motorik. Anak dapat mengamati suatu gerakan kemudian mulai melakukan respon dengan yang diamati berupa gerakan meniru. Bentuk peniruan belum spesifik dan tidak sempurna. B. Kesiapan. Kesiapan anak untuk bergerak meliputi aspek mental, fisik, dan emosional. Pada tingkatan ini, anak menampilkan sesuatu hal menurut petunjuk yang diberikan, dan tidak hanya meniru. Anak juga menampilkan gerakan pilihan yang dikuasainya melalui proses latihan dan menentukan responnya terhadap situasi tertentu. C. Respon terpimpin merupakan tahap awal dalam proses pembelajaran gerakan kompleks yang meliputi imitasi juga proses gerakan percobaan. Keberhasilan dalam penampilan dicapai melalui latihan yang terus menerus. D. Mekanisme merupakan tahap menengah dalam mempelajari suatu kemampuan yang kompleks. Pada tahap ini, respon yang dipelajari sudah suatu kebiasaan dan gerakan bisa dilakukan dengan keyakinan serta ketetapan tertentu. F. Adaptasi. Pada tahap ini, penguasaan motorik sudah memasuki bagian di mana anak dapat memodifikasikan dan menyesuaikan keterampilan hingga dapat berkembang dalam berbagai situasi berbeda. G. Penciptaan, yaitu menciptakan berbagai modifikasi dan pola gerakan baru untuk menyesuaikan dengan tuntutan satu situasi. Proses belajar menghasilkan hal atau gerakan baru dengan menekankan pada kreativitas berdasarkan kemampuan yang telah berkembang pesat. Yang kedua, kognitif. Kemampuan kognitif adalah kemampuan yang mencakup kegiatan mental otak. Itu artinya kemampuan yang mengandung segala upaya yang menyangkut aktivitas otak untuk mengembangkan kemampuan rasional akal. Karena ini memiliki 6 aspek, yakni 1. Pengetahuan, 2. Pemahaman, 3. Penerapan, 4. Analisis, 5. Sintesis, 6. Evaluasi. Aspek ini berorientasi pada kemampuan berpikir yang mencakup kemampuan intelektual dan mengingat sampai pada menyelesaikan masalah. Tentu saja dituntut bias dan mahir, menghubungkan dan menggabungkan beberapa metode, gagasan, ide atau prosedur yang telah dipelajari untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dengan demikian, aspek kognitif ini adalah bisa disebut sebagai subtaksonomi yang mengungkapkan tentang kegiatan mental yang sering berawal dari kegiatan pengetahuan sampai ke tingkat yang paling tinggi, yaitu evaluasi. Yang pertama, pengetahuan. Aspek ini adalah aspek yang mendasar yang merupakan bagian dari aspek kognitif, mengacu kepada kemampuan untuk mengenali dan mengingat materi-materi yang telah dipelajari, mulai dari hal sederhana hingga mengingat teori-teori yang memerlukan kedalaman berpikir, juga kemampuan mengingat konsep, proses, metode, serta struktur. Yang kedua, pemahaman. Aspek ini lebih tinggi daripada aspek pengetahuan, mengacu kepada kemampuan untuk mendemonstrasikan fakta dan gagasan dengan mengelompokkan, mengorganisir, membandingkan, memberi deskripsi, memahami dan terutama memahami makna dari hal-hal yang telah dipelajari, memahami suatu hal yang telah dipelajari dalam bentuk translasi, mengubah bentuk, interpretasi, menjelas atau merangkum, dan ekstraksi, memperluas arti dari satu materi.
Yang ketiga, penerapan. Tujuan dari aspek ini adalah untuk menerapkan materi yang telah dipelajari dengan menggunakan aturan serta prinsip dari materi tersebut dalam kondisi nyata. Juga kemampuan menerapkan konsep abstrak dan ide atau teori tertentu. Penerapan merupakan tingkat yang lebih tinggi dari kedua aspek sebelumnya, yaitu pengetahuan dan pemahaman. Yang ketiga, analisis. Menganalisa melibatkan pengujian dan pemecahan informasi ke dalam beberapa bagian, menentukan bagaimana satu bagian berhubungan dengan bagian lainnya, mengidentifikasi motif atau penyebab, dan membuat kesimpulan serta materi pendukung kesimpulan tersebut. Tiga karakteristik yang ada dalam aspek analisa itu analisa elemen, analisa hubungan, dan analisa organisasi. Yang kelima, sintesis. Sintesis termasuk menjelaskan struktur atau pola yang tidak terlihat sebelumnya dan juga mampu menjelaskan mengenai data atau informasi yang didapat. Dengan kata lain, aspek sintesis meliputi kemampuan menyatukan konsep atau komponen sehingga dapat membentuk satu struktur yang memiliki pola baru. Pada aspek ini diberikan sisi kreatif dari seorang atau anak didik. Yang keenam, evaluasi adalah kemampuan untuk berpikir dan memberikan penilaian serta pertimbangan dari nilai-nilai materi untuk tujuan tertentu, atau dengan kata lain kemampuan menilai sesuatu untuk tujuan tertentu. Evaluasi ini dilakukan berdasarkan kriteria internal dan eksternal. Yang ketiga, efektif. Ranah efektif adalah materi yang berdasarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan emosi seperti penghargaan, nilai, perasaan, semangat, minat, dan sikap terhadap sesuatu hal pada ranah efektif. Belum menyusun pembagian kategorinya dengan efek Krathwohl, yaitu yang pertama, penerimaan, Reinstein attending, mengacu kepada kemampuan untuk memperhatikan dan merespon simulasi yang tepat, juga kemampuan untuk menunjukkan atensi atau perhatian terhadap orang lain. Dalam domain atau ranah efektif, penerimaan merupakan hasil belajar yang paling rendah, contohnya menekan pendapat orang lain. Yang kedua, responsif. Domain ini berada suatu tingkat di atas penerimaan, dan ini akan terlihat ketika menjadi terlibat dan tertarik terhadap suatu materi. Anak memiliki kemampuan berpartisipasi aktif dalam suatu pembelajaran dan selalu memiliki motivasi untuk bereaksi dan mengambil tindakan. Contoh, ikut berpartisipasi dalam diskusi kelas mengenai suatu pelajaran. Yang ketiga, penilaian atau value. Domain ini mengacu pada pentingnya nilai atau keterikatan diri terhadap sesuatu, seperti penerimaan, penolakan, atau tidak menyatakan pendapat. Juga kemampuan untuk menyatakan mana hal yang baik dan yang kurang baik dari suatu kegiatan atau kejadian dan mengekspresikannya ke dalam perilaku. Contoh, mengusulkan kegiatan kelompok untuk satu materi pelajaran. Yang keempat, organisasi. Tujuan dari ranah organisasi adalah penyatuan nilai sikap yang berbeda yang membuat anak lebih konsisten dan membentuk sistem nilai internalnya sendiri dan menyelesaikan konflik yang timbul di antaranya. Juga mengharmonisasikan berbagai perbedaan nilai yang ada dan menyelaraskan berbagai perbedaan. Yang kelima, karakterisasi. Acuan domain ini adalah karakter seseorang dan budaya hidupnya. Kesemua hal ini akan tercermin dalam sebuah tingkah laku yang ada hubungannya dengan keteraturan pribadi, sosial, dan emosi. Nilai-nilai telah berkembang sehingga tingkah laku lebih mudah untuk diperkirakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.